harus tegas dong. Oke. Harus tegas. Nah ini jadi nyambung nih Pak. Apa bedanya oligarki di zaman Orde Baru dengan era sekarang? Atau era Jokowi? Sekarang ini udah sangat berkuasa. Di Orde Baru kan nggak begitu berkuasa mereka. Masih penguasa yang berkuasa. Tetap. Masih di luar pagar mereka? Iya, pejabat pemerintahnya masih kuasa, masih pegang kekuasaan benar. Ini kan kemarin sudah mulai kacau, mulai hampir ya semerawut gitu kan. Mulai sekarang dibenahi lagi sama Pak Prabowo. Makanya saya bilang pembenahan Pak Prabowo itu luar biasa beratnya. Itu. Jadi di era Jokowi oligarki bisa mengatur pejabat? Iya, ngatur. Mendikte? Ya mendikte atau enggak itu relatif lah ya. Tapi menurut saya ya kategorinya kalau menurut saya subjektif saya sih mendikte mereka. Buktinya mereka kalau ngatur macam-macam kok bisa bikin kode bikin peraturan begitu dong, bikinin undang-undang begitu dong, ya kan? Ya misalnya undang-undang itu perpajakan itu kan, kok bisa undang-undang perpajakan? Terus tahu-tahu apa? Aduh, batubara dapat restitusi banyak gitu kan? Loh, restitusi banyak? Iya, itu kan diatur selipin aja satu pasal kalimat aja. Habis itu restitusi ini puluhan triliun. Nah, yang Pak Purbaya sekarang teriak-teriak itu kan? Waduh, restitusi dari ini batubara kan? Padahal darinya kan nggak ada. Zaman saya juga nggak ada. Mereka nggak bisa, udahlah lu ketawa aja, apa tahu aja kan gitu. Terus sekarang kan selipin aja pasal kayak itu kan mereka tunjuk mereka memang mengatur peraturan, mengatur undang-undang segala macam itu kejadian. Fuad Bawazir melontarkan kritik keras terhadap era Jokowi. Menurutnya, kekuatan oligarki saat itu bukan lagi sekedar memengaruhi kebijakan, melainkan telah mampu mendikte penguasa dan mengarahkan regulasi demi kepentingan kelompok tertentu. Ia bahkan menilai posisi oligarki di era tersebut lebih kuat dibanding masa Orde Baru. Sementara pemerintah dinilai kehilangan kendali atas kekuatan ekonomi yang semakin dominan. Sudah luar biasa. Pak Fuad, apakah artinya penguasa di era Pak Jokowi memfasilitasi perampokan sumber daya alam untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok? Ya, saya katakan memfasilitasi dengan sadar atau tidak sadar, tetapi ternyata faktanya memang iya begitu. Ya, memang mungkin tidak sengaja, tidak ngerti, tidak apa, tapi pengalaman saya itu menunjukkan bahwa ini terjadi yang luar biasa. Perampokannya itu luar biasa besar-besaran. Gitu. Termasuk di sektor perkebunan sawit? Iya, sawit segala macam. Nah, sawit itu luar biasa itu. Itu pajaknya menurut saya itu dalam setelah reformasi apalagi itu udah ribuan triliun rupiah tidak masuk ke kas negara. Fuad Bawazir melontarkan tudingan keras terhadap pemerintahan era Jokowi. Ia menilai penguasa saat itu telah membiarkan, bahkan memfasilitasi praktik yang disebutnya sebagai perampokan sumber daya alam. Sehingga kekayaan negeri mengalir ke segelintir pihak, sementara negara dan rakyat dinilai tidak memperoleh manfaat yang sebanding. Nah, makanya salut saya sama Pak Prabowo itu dia serius membenahi soal ini. Berarti Pak Fuad, Pak Prabowo berat juga nih nyuci piring Pak Jokowi. Setengah mati. Cuci piringnya itu banyak bener. Ya kan, malah luar biasa lah nyuci piringnya itu. Buat cuci piring aja maaf ngomong, jangan-jangan 5 tahun tuh nggak selesai tuh cuci piringnya itu. Karena luar biasa. Jadi saya pikir saya udah tua ya, saya masih muda itu rasanya ingin benahin semuanya itu. Pak Fuad, saat berdiskusi dengan Pak Fuad ya, ada nggak semacam, bukan keluhan ya, ada situasi di Pak Prabowo yang merasa, wah berat ini nyuci piring. Yep. Fuad Bawazir menyindir keras kondisi pemerintahan saat ini. Ia mengibaratkan Presiden Prabowo sedang mencuci piring kotor warisan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, tumpukan persoalan yang ditinggalkan begitu besar hingga 5 tahun masa jabatan bisa saja tidak cukup untuk menuntaskannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.